ketika perempuan datang sama saya. Karena sudah banyak fase-fase perempuan datang, mereka hanya untuk menghibur diri mereka ketika mereka sedih. Ketika mereka senang, ya di atas kasur sama orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bung Hen, kali ini saya lagi bersama dengan Bung Akbar Andi. Bung Akbar Andi ini teman-teman sudah sebagian besar pasti sudah kenal karena beliau ini selebgramnya bau-bau ini. Oke, selamat datang bro. Iya siap bang, makasih udah undang nih bang. Iya. Bung Akbar ini bro apa? Pertama kali saya lihat tuh ada di Instagram yang hits apa semua tuh. Saya lihat kita sudah maksudnya di Instagram itu sudah lama juga atau? Kalau di Instagram baru tahun belum terlalu lama. Sebelumnya ya jalan-jalan tidak jelas. Putar-putar. Kalau anda juga itu bro apa? Sering ikuti juga tuh kayak stand up. Kita kan juga bagian dari stand up tuh. Dari stand up debutan itu awalnya kita terjun sama tertarik masuk di dunia ini, maksudnya kayak di dunia selebgram atau masuk di stand up itu awalnya ceritanya bagaimana? Awalnya saya masuk stand up comedy itu sebenarnya saya itu tidak ke situ. Oh begitu. Nah, itu hari ada cita-cita jadi tentara. Oh menjadi tentara. Tentara cuma karena teman SMA dia daftarkan. Daftarkan Akbar. Kenapa? Ada ini kita mau kumpul-kumpul letting di Mangga 2. Mangga 2 di situ. Iya. Di Batulo. Oh iya, nanti saya datang. Sudah daftarkan teman lomba itu. Sudah lama saya duduk. Panggil namaku. Ya, cerita apa sih? Tidak tahu apa sih ini. Akbar. Yang sudah panggil Akbar. Iya, tolong saya Tuhan ya Ruby. Saya menjawab. Cuma saya ingat kisahnya bapakku. Ceritakan tentang saya tidak dikasih tes dan kita jadi tentara. Tidak mau bapakku karena memang juga orang tua tidak ingin jauh dari anaknya. Oh iya. Sambil ngopi bro. Siap. Alasannya pasti begitu dia tidak mau ini. Tidak mau. Jadi naik saja. Tiba-tiba dapat juga juara alhamdulillah. Dari situ awalnya. Nah di situ gantung kakak-kakak stand up, Rizal Kamal, Mbak. Terus saya masuk di komunitas. Alhamdulillah sampai sekarang masuk di stand up betul. Itu awalnya bro, maksudnya gimana dia pasti merupakan suatu hal yang baru juga kita pada saat itu tuh. Mana perasaannya kita apakah misalkan ini lucu kan tidak ini, tapi kalau maksudnya perasaannya kita pada saat masuk saya siap tidak ini masuk di dunia stand up comedy ini. Kalau saya tuh hari saya tidak pikir siapa atau tidaknya, cuma saya karena teman juga tiba-tiba datang begitu mau tidak mau sudah panggil nama aku, mana MC sudah teriak. Main saja. Gas saja. Akhirnya sampai sekarang. Temanku terima kasih banyak. Kau sudah mengajakku karena ini. Terus ini bro. Ya memang rencana Tuhan. Ya. Saya tahu kadang kita mengarah ke situ, Tuhan juga kasih kita ke sini. Betul. Kalau yang seperti Akbar cerita tadi tuh, cerita awal menjadi tentara, terus sampai sekarang, mungkin pada saat itu tidak setuju kan? Tidak setuju. Akbar juga maksudnya merupakan salah satu muda lah, anak muda di kota ini kan. Bagaimana tanggapan kalau misalkan kita tidak tes tentara ceritanya ini? Bayangannya ke depannya bikin apa ini? Bayangannya ya kalau saat tidur itu tuh, karena saat tidur gak tau kalau teman-teman kadang kalau saat tidur itu kayak teringat juga begitu ya. Teringat coba kalau itu hari kasihan saya jadi tentara pasti perempuan juga tuh kasihan begitu ya. Iya. Pakai seragam, kau yang dijawab dari mana? Saya TNI tante. Masuk. Makan kau makan apa? Kangkung, sayur apa enak, minuman dipijitkan Betul. Beda juga tanggapannya emang. Beda. Mau mertua kalau lihat calon menantunya ini dapat artikan juga ini seragamnya tidak ini. Tapi mudah mungkin Tuhan sudah berkehendak lain saat terjun di dunia ini. Iya. Berarti bro, aktivitasnya kita sekarang ini
Kerja di mana? Kerja di talk speech. Tapi Iya, guys. di kafe dia di Kafe. Janjo. Tidak juga dari Inzahom, Inzahom di Batu lah. Oh di Batu Ya, Lodi. tuh. Oh berarti ini bro apa? Kalau teman-teman kayak kita tuh susah tidak menurut kita ini? Ya anak-anak muda seperti kita salah satunya atau kita lah. Oleh sebelum kerja di sini susah tidak? Rasa cari kerja di sini di Wow. Sangat susah. Saya bersyukur sekali sama talk speech yang terima saya itu, Bang. Iya, karena nanti main daftar ada buka lowongan toh, buka lowongan, saya datang tolak, bahkan setelah datang tolak juga. Mau dari mulai gue ditolak. Susah Bang, karena apa nih? Mungkin bisiko toh. Iya. Nah, jangan kita bilang apalagi mungkin cacat begitu. Jadi setengah mati. Cari kerja, cari tidak pernah dapat. Akhirnya teman, jangan kasih saya info-info begitu. Ada teman dia chat sama saya, ada pekerjaan, kirim kasih brosurnya. Dia kirimkan brosurnya Bang. Nah, persyaratan pertama, tahu bawa mobil. Saya tidak membaca sampai di bawah. Saya tidak tahu bawa mobil. Tahu itu. Jadi tahu baca sampai di bawah. Dari atas sudah stuck dari atas bawah. Cari yang pintar bawa mobil. Oh, saya tidak pintar bawa mobil saya. Langsung kalau buka pintu mobil saya bisa. Ya, memang di kalau di bawah ini memang saya lihat juga untuk teman-teman muda. Jangankan yang kita yang mau cari kerja tuh, samping sedikit mungkin lapangan pekerjaan, teman-teman juga biasanya yang kan banyak juga biasa pengusaha-pengusaha muda itu. Iya Bang, banyak. Ya dia buka usaha kecil-kecil tuh UMKM begitu. Tapi semenjak corona juga ini banyak juga yang menghentikan teman-teman ini. Hambur Bang. Saya senang-senang teman-teman juga setengah mati. Apa COVID apa COVID. Jom berkurang. Jom berkurang, gak bicara sama orang COVID setengah mati. Banyak teman gak tidak kenal Bang, gara-gara masker. Betul. Ada cerita mungkin pengalaman kan? Bisa. Bagaimana nih Bang nih? Ketika kita pakai masker tuh, tadi tuh awal akbar kau sudah sombong megang kata tegur kita. Padahal kita lampu merah bapak dekat itu. Ya, karena Bang pernah saya tegur orang, sudah, pas buka masker, bukan nih. Jadi motivasiku nih. Kata kamu tegur ketika aku belum buka masker itu. Betul. Tonton anggap juga kan sombong nih. Sombong, tapi saya sudah jelaskan kalau saya tidak sombong. Iya. Tapi semenjak bro, semenjak kita sudah mulai kerja tuh, sudah mulai terjun juga di dunia stand up, artinya sudah mulai terkenal dan ceritanya di selebgram juga. Itu bagaimana tanggapannya, maksudnya orang baru terhadap kita atau teman-teman yang sebelumnya sama kita, maksudnya setelah kita terjun di dunia ini? Tanggapannya itu, kalau jadi, maksudnya kalau saya jadi selebgram begitu, cobalah Kak teman-teman yang sudah jadi selebgram toh, ketika dia berkarya dengan teman-teman, tolong hargai begitu. Saya pernah Bang itu berkarya buat video, putar kepala, ide apa semua. Berarti ada endorse masuk. Endorse masuk Bang. Akbar. Ada endorse masuk apa ini? Gimana Bang? Bisa ke rumah endorsekan baju ini? Oh bisa Bang, bisa. Sudah. Terus kan, halo teman-teman, ayo beli baju ini, baju bagus sekali, keren sekali bahannya. Simpel dipakai, warnanya bermacam-macam, pokoknya mereknya. Pas selesai pakai baju, udah suruh saya rame itu. Terus selesai nih videonya kita. Oh iya, makasih. Oh tidak ada kasih. Tidak ada kasih ambil. Untuk saya udah kok satu batang gitu. Iya langsung supaya pulang. Ada juga kita sombong nggak sama orang tua. Tidak ada. Kalau teman-teman lain bro, maksudnya tanggapannya atau tidak teman-teman orang-orang baru yang kita ketemu tuh setelah mulai terkenal, sudah mulai sering tampil di Instagram apa semua. Maksudnya bedanya dari kita ini, biasanya kan paling teman-temanku yang kenal saya. Tapi kan semenjak di stand up atau sering bikin video di Instagram atau sering endorse, pasti banyak orang-orang lain apa atau cewek-cewek mungkin ada fans atau bagaimana? Kalau itu pernah juga orang kadang kita bawa senyum di depan di jalan, cuma saya juga takut juga senyum, sabar saja senyum. Karena bukan kita mau sok kenal atau tidak kenal, cuma tak tahu ini orang. Itu. Jadi gimana tadi pertanyaan kita Bang? Semenjak ini tuh, semenjak aku terjun di dunia entertainnya bau-bau ini, istilahnya ini.
tanggapannya teman-teman atau tidak, ada tidak fans-fansmu? Kalau fans itu bilang, terus berkarya Akbar, yang patah Support semangat, gitu. sukses terus. Begitu terus, tapi tidak ada sukses terus, tidak ada pengiriman apakah. Kalau dari segi apa kayak finansial endorse masuk, kalau Bobo mungkin masih kurang nih. Oh, masih kurang. Jadi, nah ini ngomong-ngomong juga sama endorse, nanti coba saya rekomendasikan ini. Ada Alvin Jeans nanti teman tuh. Ini Di sana di depannya Dua Sekawan di Lamangga itu. bagus juga pembahasan lu bangsa bahasa itu ini. Iya, makanya sekali. Iya betul. Jadi di sana itu apa? Kalau teman-teman biasanya kan kalau beli celana permak dulu, beli dulu baru permak. Di sana tidak, di custom di sana, bisa dibikin di sana, dijahitkan di sana tuh. Banyak sekali. Pokoknya banyak jenis kain yang bisa pilih, ukur apa yang kita mau, nanti jahit di sana. Kayak jaket juga banyak. Banyak sebenarnya bangsa ini. Banyak, nanti bisa di endorse, nanti saya rekomendasikan ke sana. Om Alvin bisa di endorse. Tolong. Iya betul. Terus apa semenjak kerja ini aktivitasnya kita maksudnya kayak stand up sama nongkrong itu sudah agak berkurang nih. Ya. Kalau stand up tidak juga terlalu, cuma kalau ada waktu kumpul juga sama teman-teman. Cuma kalau nongkrong paling sebatas 2 jam 3 jam. Karena gimana Bang Di? Tidak mengantuk sih sebenarnya, cuma badan ingin baring. Oh capek kerja Ya pikir ya. itu juga berkurang juga durasinya Durasinya. teman ini. Terus kalau tanggapannya kita pribadi itu sama anak-anak muda sekarang di bawah itu. Ya kan sekarang ini zamannya sudah beda dari zaman-zaman dulu ini. Sekarang sudah kayak medsos. Pokoknya sudah zaman apa namanya ini? Zaman-zaman kekinian lah kan. Gini. Tanggapannya kita sama anak muda di bawah ini kayak yang gaul-gaulnya, yang sering apa kayak Mengenai tentang apa ini? TikTok apa semua pokoknya Yang medsos, begini, Bang. medsos. Berat itu Bang, berat. Apalagi cewek. Cewek itu kenapa Bang Di? Kalau seperti pembahasannya Abang tadi, cewek itu Bang, kalau dia bikin di medsos, mereka enak sekali Bang. Tinggal dia pusatnya sedikit, sambil begini, FYP, banyak nonton. FYP, langsung di-share semua di mana-mana. Kita Bang kecuali kita jatuh di kayu, hantam dipukul sama bapak atau keluarga, masa pukul betulan deh. Baru udah naik kasihan, setengah mati. Perempuan gampang sekali, enak sekali jadi perempuan Bang. Susah cari mana nih. Mereka menikah saja, mereka menunggu kita mencari uang. Betul berarti Jonas 2 kali nih. Perempuan enak, cantik, tidak ada kerja, tinggal kesantik diri. Kita kesantik apa Bang? Garuda. Kasih baca doang. Uang itu kuncinya. Terus kalau bro, kehidupan percintaan gimana nih? Maksudnya semenjak kerja sama atau tidak? Dari dulu mungkin tuh waktu masuk zaman-zaman SMA kan biasanya banyak cinta pertama itu. Nah, kehidupan percintaan kita dari SMA sampai sekarang itu bagaimana? Atau semenjak Bisa kalau gitu. Semenjak apa tadi Bang? semenjak sekolah, maksudnya sebelum kita terjun di ini tuh di stand up, di dunia ini lah. Main gitu. Setelah apa sama sekarang setelah kita sudah mulai terkenal ya, sudah mulai oh sana apa wih lucu apa begini, pokoknya gimana kita punya kehidupan percintaan. Kurang Bang. Karena Bang mantan pertama aku itu Bang tuh sedekat saya belum kerja tuh saya ojek atau setel terus turun saya ojek kapan bantu tukang kasihan tukang tapi saya sering bilang sama dia jemput saya tidak punya motor Bang. Nah dia jemput mungkin nggak terlalu lama dengan kata ini pas sampai ulang tahunnya saya belikan dia boneka terus saya kasih celana lorong kalian siap-siap deker teman-teman deker lorong kalian siap-siap yang mana tanya orang yang paling saya sayang. Oh mau kasih surprise dia kasih Bang gitu menangis Bang. saya kasih surprise dia Bang tuh saya kasih surprise dia tiba-tiba dia jemput saya sini dia kata saya kita putus nggak suara keterlaluan. Boneka tadi Bang kasihan terjadi kasih kuenya juga tidak kasih teman-teman saya kasih tahu kamu orang pulang semua apa Bang tidak saya kasihan terjadi kasihan mereka begini sudah saya pikir mereka saya jual tuh boneka belikan robo karena semua orang biasanya sudah tidak ada. Ya maksudnya kenapa sampai dia bilang sudah keterlaluan? Mungkin yang tadi Bang karena sering sudah minta jemput. Terus saya katanya kok
Enggak saya tukang ojekmu begitu ya. Oh, berarti Tapi pas juga deh kenapa begitu. Kenapa ada jauh-jauh kali kasihan pas ulang tahunmu. pas lagi sayang Kalau ada yang bilang ini jual boneka. Selesai. Belikan rokok teman-teman karena suruh minum kasihan tadi. Oh berarti tidak tulus itu. Iya saya juga. Berarti bukan dia, mungkin harus cari lagi. Mungkin dia. Iya. Terus setelah itu lagi bro, setelah si Wanu itu, maksudnya kalau di kehidupan sekarang ini, yang keadaan sekarang tuh setelah kita terjun di saya bilang tadi tuh kayak di stand up, setelah semenjak mulai terkenal ini. Masih sama bang. Sama setengah mati bang. Saya tidak tahu bagaimana pola pikir atau bagaimana. Terus saya diam-diam saya di rumah terus kita jalan sukses. Karena bang, begini. Saya perempuan bang tuh. Saya suka sama kau ini. Kau ini kau lucu kau bercanda gak? Saya itu bang tuh hampir saya suruh gimana kak, saya panggilkan pengadilan begitu suratan rumahnya bahwa wah udah serius dah kita tengah-tengah pakai topi tuh. Itu dia percaya bang, bilang tidak mungkin kau sudah dikenal sama orang-orang banyak tidak mungkin tidak ada pacarmu. Saya tahu itu udah tolak secara manual otomatis atau secara hinaan, tapi saya yakin bang kalau menurut saya jadi saya ketika perempuan datang sama saya karena sudah banyak fase-fase perempuan datang mereka hanya untuk menghibur diri mereka ketika mereka sedih, ketika mereka senang ya di atas kasur sama orang lain. Dan memang kehidupan percintaan sekarang beda memang. Iya, Zaman ini zaman medsos ini tuh. Beda sekali. Beda dengan zaman-zaman orang-orang dulu bang, enak sekali. Ketika sayang itu baru menikah harus di gedung. Kenapa kak? Orang menikah bukan seperti itu, adanya Islam tuh bang. Iya. Murah meriah. Malah saya ada paket hemat itu. Iya, perempuan kalau kau sayang sama saya datang di rumah, kamu kira datang di rumah itu kita hanya bawa bola kaki. Mahal itu uang 70 juta kasihan. Iya. Terus bro, artinya setelah berarti sekarang masih jomblo ini? Mas jomblo bang. Kalau abang mau cari kan? Tidak, biasanya kan banyak fans itu tapi tidak tahu tuh nanti ke depannya lah kalau sudah pasti. Tapi itu bang kalau sudah ke depannya, saya ingin saya cari dari sekarang. Kalau sudah ke depannya kasihan, bukan lagi yang ini, mereka itu. Dia bukan orang nih. Bukan lagi mereka itu. Iya betul. Kalau Ramadan kemarin, bro, itu jomblo juga? Tidak, ada pacar. Yang inisialnya itu E. Jadi, tapi tidak sampai sekarang juga, Tidak sampai sekarang. Ya, ini kan kita menghadapi Ramadan ini, kayak Bro Agro tuh, kerja sudah sedikit di waktu, belum lagi nanti mau ibadah, menghadapi Ramadan, belum masih jomblo lagi. Jomblo lagi kan? Jomblo lagi. Maksudnya menghadapi Ramadan ini, wah kita punya persiapan ini. Saya menghadapi Ramadan ini kayaknya semoga bos kasih libur tuh barang 3 hari bersama keluarga juga. Iya. Dan terus apa nih? Buat juga konten karena waktu juga agak menipis. Oh iya betul. Nah pasti setelah kita kerja sedikit mau buat konten. Nah iya. Jadi paling di waktu kita start-startan saya sini begini. Iya. Sementara kalau saya lihat itu teman-teman di bawah-bawah tuh yang konten-konten kreator salah satunya kita sebenarnya kreatif. Cuman mungkin kayak rata-rata masih jarang konten kreator yang betul-betul fokus. Rata-rata ada pekerjaan ini atau pekerjaan utamanya konten kreator yang sebagai ini tuh. Kualitasnya teman-teman kayak kita, bagus sekali kalau fokus tuh. Cuman kan ya kita dibatasi juga. Batasi sama waktu juga betul. Jadi pintar-pintar kita atur waktu saja. Iya sih. Tapi memang gue masih setengah mati endorse sih. Setengah mati bang. Kemarin yang sama ini, yang saya lihat endorse, ada beberapa endorse yang saya senang melihat videonya itu. Itu bagus sekali kalau menurut saya yang salah satu merek motor tuh yang di Lebanon itu. Ya mas, makin depan. Kan kamu tahu baru dari sini. Iya. Saya lihat Instagram banyaknya produk bobo ini, kenapa mereka tidak gunakan jasa konten kreator untuk promosi itu? Padahal saya rasa tidak terlalu mahal tuh. Padahal bang kita tunggu itu. Ayo menang kali. Iya masih kurang sekali kan promosi. Padahal kan promosi paket hemat sebenarnya ini kalau kita ini.
Kalau semenjak bro, semenjak setelah mulai longgar-longgarnya COVID tuh, Covid ya. stand up sudah mulai lancar job. Kalau teman-teman sih lancar, cuma karena baru-baru ini karena ada syuting juga studio kolam piknik, jadi waktu kayak di mandi ada sebagian juga teman yang sudah kerja, jadi kayak terbatas begitu. Susah Susah atur waktu. Yang seperti saya bilang tadi bang, itunya anunya. Serba salah juga memang jadi konten kreator ini mau fokus juga hasilan kadang-kadang Itu juga belum terlalu biaya nikah kagak tinggi. Jadi kita harus banyak tarik kerja biar seru-seru buang tisu angkat batu penting ada uangnya ada bang, oke angkat. betul itu bro. Apapun pekerjaannya. Iya kalau kita laki-laki ini kan Iya. kerja itu kita punya kewajiban. Nah, terlepas dari film bagaimana itu selain di atas. kasihan tahu orang tuanya dia sudah lahirkan anaknya yang cantik. Tapi bang saya percaya bahwa mandi ketika kita datang melamar orang, terus orang tuanya dilarang karena aku menikah sama laki-laki ini, dia tidak ada punya pekerjaan. Tapi kan laki-laki ini dia sayang sama Anata, dan mungkin ada sarannya kita, pasti akan bagikan bagaimanapun caranya. Di sekarang saya lihat beda juga bro. Biasanya mau mantu ini ibu biasanya pilih-pilih juga ini. Pas saya datang bang, kau ini kau kau aja sampai Kok kerja di mana? tidak hanya keliling-keliling saja. Oh iya, pintu keluar sebelah sana. Sebelah sana. Iya. Saya lihat sekarang ini baru teman-teman gaya pacarannya teman-teman bau-bau anak muda sekarang tuh sudah mulai beda. Maksudnya mungkin di samping beda zaman juga agak ya bagaimana kalau menurut saya nih? Atau mungkin sudah perkembangan zaman nih. Saya saja ingin ketinggalan ini. Saya saja bang, saya takut saya kalau dekat sama cewek-cewek yang anu itu, yang apa? Pakai tasnya banyak manik-maniknya, langsung menjauh saya itu. Jadi sosialitas itu sih. Masalahnya orang-orang seperti itu bukan juga sama anu itu, karena kita ini beda, terus tempatnya mereka juga beda, kayak beda alam. Kayak neraka sama surga. Jadi kalau ketika kita maksudnya bang, orang-orang yang biasa makan di sini tuh, ketika kita ajak di sini, kaget begitu. Iya biasanya kan. Iya gitu. Itu pemahal tuh. Tidak tahu kalau orang lain tuh, tapi mungkin juga bisa bertambah dengan dirinya bahwa dia makan di sini, bisa juga di sini, bisa juga di sini, bisa di sini. Tapi mungkin pikiranku saja yang ke situ, karena pengalaman cinta. Kalau teman-teman bro, kita lihat, maksudnya teman-teman stand up atau teman-teman dia yang konten kreator lah. Kalau menurut kita ya agak kurang saya lihat ini promosinya, bukan promosinya sih kayak dapat job apa semua. Itu harapannya kita sama strateginya kita ke depannya bagaimana ini supaya teman-teman konten kreator ini termasuk Akbar bisa dapat job. Kalau saya strategi tidak punya bang, karena kita ini siapa? Kita hanya minta sama pemerintah saja tuh. Tapi kalau saya berbuat saja dulu. Ketika kau berbuat lama-kelamaan kan orang dia akan tahu itu begitu. Jadi kalau kita hanya diam-diam terus bilang pemerintah salah, misalkan pemerintah tidak mungkin salahkan pemerintah tuh. Bisa juga. Tapi ketika kau sudah berbuat ini orang bagus, langsung kita begini, panggil, sudah dipanggil kamu, oke? Kalau sekarang masih ada terlibat di syuting apa kan banyak teman-teman konten kreator yang bikin film sekarang ini. Dia sudah ada hampir 10 lebih juga. Baru diajak juga sama Mimang nanti untuk main di studio Kurang Piknik. Sudah Patuli. Sementara syuting belum tayang nih? Belum tayang. Syutingnya sudah selesai, cuma belum tayang. Masih diproduksi berarti. Teman-teman saksikan. Sekalian promosi filmnya Om Akbar nanti nih. Iya karena apa? Lihat di mana nih? Dari Bobo ini masih ya agak-agak ini lah tuh masih belum kayak kota besar. Kota besar sudah banyak bangi, keren-keren mereka. Ini itu begini ini. Dari sini ya dengan segala keterbatasan. Tapi seperti yang kita bilang tadi, berbuat saja dulu.
Orang saja berbuat belum tentu Belum tentu. terbentuk, apalagi yang diam-diam. Apalagi baru mau berbuat Iya. sudah berpikir kendala ini Iya, jangan. kayak begitu. Tiba-tiba orang sudah berbuat, ayo buat deh. Biasanya begitu. Nah, itu. Apa kalau sudah ada yang sukses satu buat ini Iya. mengikut lagi, pas sudah bosan menghilang lagi. Kayak begitu, makanya jarang yang ini tuh, jarang yang survive kalau di Bogor ini. Terus rencananya kita nih semenjak kerja ini bro, maksudnya apa dulu ini? Saya mau tabung uang dulu hasil pekerjaan untuk menikah kah? Atau mau pakai modal atau? Ya, kalau saya bang mau menikah dulu. Emang Ya, rencananya karena umur juga sudah 26 nih, mau 27 lagi. belum 40 itu bro. Maksudnya sudah mulai gila nih. Oh begitu ya? Iya. Gua juga sering di rumah dia bilang, kau sudah kerja sekarang nih, yo. Mantap itu. Perempuan pas dekat dan kau yo pak. Jadi sudah ada perempuan yang kau lihat di tempat kerja, sudah ada bapak yang saya lihat, tapi dia tidak lihat saya. Iya, iya. Iya karena apa? Biasanya kan orang ada rencana-rencananya tuh. Setelah kerja dia mau apa dulu, misalkan ada juga kadang-kadang dia terang dulu dan kumpul modal dulu. Sudah punya dirinya tuh, Hmm. baru punya strategi ini. Kalau kita berat kawin dulu, Li. Kawin dulu. Setelah kawin apa rencananya? Cerai. Tidak. Setelah kawin ya, apa lagi? Mulai menabung lagi untuk kedepannya lebih baik lagi begitu. Untuk keluarga berarti. Untuk keluarga. Iya, iya. Tidak ada, maksudnya cita-citanya kita dulu kan ya sempat cerita tadi mau jadi tentara. Iya, sangat suka sekali tentara sih. Nah, pasti setelah menghadapi setelah berproses kehidupan sekarang ini, apalah cita-cita kita ke depannya, maksudnya mau jadi apa setelah misalkan menikah nanti, atau cita-cita sebelum kawin, sementara kan kerja. Setelah itu next plan-nya kita apa ini, mau jadi mau bikin usaha kah, atau mau Sudah waktu kan jadi usaha. maksudnya kita ini Kalau saya usaha sambil berkarya. jadi Iya. Tidak tahu sampai kapan. Jangan saya dulu. belum ada gambaran mau usaha apa ini. Malah karena saya lihat sudah banyak juga usaha di bawah, ya tertahu mau buka apa ini. Malah kita buka sendal, ada teman yang jual sendal. Kita buka sepatu, orang jual sepatu, kita buka baju, orang jual baju, ternyata juga ini. Kalau saya buka perempuan kasihan, kalau perempuan saya jual diri. Tidak. Jangan jual diri, itu mali, dosa. Tidak bagus. Tidak bagus. Kalau ke PP itu Jangan ke bebet. Oleh biasanya juga seperti yang saya bilang tadi tuh, kayak hidup di zaman apakah kalau kayak kita sekarang metropolitan apa bahwa kan sudah jadi kota metropolitan, maksudnya menuju ke arah itu tuh. Biasanya kan kadang-kadang anak muda itu nggak tahu cowok nggak tahu cewek karena kebutuhan style tuh, penampilan gengsi sama dengan teman ini. Kadang-kadang biar ekonomi karena sudah dipaksakan untuk bisa hidupi gaya hidup tuh. Kapan kita bagaimana nih? Maksudnya untuk teman-teman muda ini yang mementingkan gaya hidup ini daripada maksudnya tidak seimbang penghasilan sama gaya hidup ini, maksudnya apa namanya kalau yang Kalau gaya hidup itu menurut saya semua orang itu bikin apa terserah dia begitu ya. Dia mau hidupnya seperti ini saya tapi lihatlah anunya diri begitu. Ketika maksudnya bergaya sesuai isi kantong kiri kananmu, sesuai dompet. Begitu. Nah, sekarang kan ya apalagi cewek-cewek ini gaya hidup, harus salon, harus iPhone apa semua, kan kadang orang tua juga di rumah setengah mati ini. Pada pulang rumah cuci piring. Orang tua kan sudah banting-banting diri begini. Betul bro. Kalau hobinya kita selain di dunia ini, misalkan usaha tuh ke depannya ada gambaran tidak mau usaha apa. Misalnya kan orang dia bikin usaha itu tergantung hobinya juga tuh. Misalnya orang yang hobi style buka baju distro atau apa. Kalau kita belum ada gambaran. Masih samar-samar. Iya sih. Iya, karena penyemangat juga belum ada. Jadi mungkin kalau ada penyemangat, tolong bang di YouTube-nya kita. Untuk cewek-cewek, untuk fans tolong kasih semangat dulu bro apa nih? Supaya ada penyemangat kan, bagusnya gak usah ini, kita juga ini bagus, ini tidak ada masukan ke orang tua saja, jangan gak usah. Tidak akan ada bagus. Tapi kan mungkin itu bahasanya orang tua motivasi toh, ya sengaja dia kasih kita kayak serangan fisik.
Biar dekas kena mental, tapi Kena kan sebenarnya mental. maksudnya baik. Maksudnya baik. Namanya juga orang tua Iya. ini. Terus ini bro, kan kita di bawah ini lagi barusan kan punya wali kota meninggal tuh almarhum Pak Tamrin. Beralih ke pimpinan dilanjutkan sama Pak Muniasi. Pak Wakil sekarang tuh yang sudah jadi pelaksana. Itu saya lihat beliau juga itu maksudnya dekat sama anak muda, dia hobi sekali sama teman-teman konten kreator apa semua. Iya, sangat hobi beliau. Harapan kita sama beliau dan Bobo ke depan untuk konten kreator ini gimana? Harapan sama beliau ke depannya untuk konten kreator agak berat sebenarnya pembahasannya Bang. Ya apa dong? Maksudnya siapa tuh? Ya semoga Bapak bisa lihat teman-teman yang lagi berkarya begitu dan cukup dikasih saja apa kayak dukungan begitu sama anak-anak teman Bapak konten kreator yang bikin film, yang bikin apa semua, tolong di support begitu, didukung, itu aja harapanku. Hanya dukungan, tidak minta job-job anu kah, endorse Pemkot apa kan? Sebenarnya semuanya itu dari bicara tadi itu masuk. Tolong ya Pak. Oh coba pemerintah juga siapa tahu bisa bisa bantu Apakah- teman-teman konten kreator ya, jangan dikasih jangan sekedar support, bagi juga job kan untuk teman-teman Iya, kayak iya. Om Akbar yang ini tuh. Supaya cepat juga kita menikah. Soalnya Bapak juga tidak sabar timbang cucu. Kalau berapa bersaudara bro? 4 Bang. Kita yang Anak pertama. anak pertama. Berarti biasanya anak pertama itu harapan keluarga itu. Ya Bang, keluarga tapi dihina terus Bang. Ada semua ganteng 2 orang, satu cantik cuma saya yang cacat. Maksudnya cacat? Iya tanya sama aku. Maksudnya mereka 3 orang ini cantik ganteng, cuma saya yang cacat. Tanya sama bapakku, bapak kenapa mereka cantik ganteng, cuma saya yang begini. Dia bilang katanya tes tes arus. Dia naik ke air lautnya udah turun. Kok kerasa cuaca alam. Atau mungkin pada saat itu mungkin biasanya anak pertama kan keadaan keluarga belum stabil. Iya kayaknya begitu Bang. Pas sudah anak berikutnya sudah bagus stabil di keluarga, ekonomi apa semua, mulai kan ini perasaannya apa aja pada saat dia dia bikin alunannya. Tapi keluarga tetap, maksudnya semenjak kita turun di dunia ini, dunia konten kreator ini tuh, dari keluarga tanggapannya gimana? Hanya mama yang dukung. Mama pertama dukung biar saya apa? Pergi stand up, dia kadang kasihan dia anukan bajuku bikin bilang yo mas sabar ya begini. Kok sabar ya kalau nanti kalau ada lagi uang sedikit saya kasih mama biar sedikit. Cuma bapak yang tidak anu. Kau bicara apa kami tuh bicara di situ? Oh tanggapan bapak sama Iya katanya kutrakan digaji itu begitu hanya kau bicara bodoh begitu. Kutrakan digaji sudah nih. Saya tanamkan diriku. Saya berjuang stand up. Terlama diundang sama bupati. pernah? Apa ya bupati sama Pak Umar Samiun. Diundang sama bupati main, bapak nonton Nonton live atau nonton rekaman? live. Live, Nah, saya main di Gedung Pancasila. Bapak nonton, saya bilang, pas saya main, saya pulang nonton. Dikasih bapakku, ih, nonton kan? Iya bapak. Bapak kan kalau digaji, bapak kan terkenal karena pemerintah. Saya terkenal karena bicara bodoh. Oh bapak, Iya beres. di Tapi sekarang sudah pensiun. oh sudah pensiun. Iya di Pasar Wajah. Coba Nah, sama-sama dengan beliau Pak Umar. Nah, gimana perasaannya apa sih pada saat ku selesai stand up itu? Nasa Kastodia, Apa? Nasa Kastodia saya itu bukan cuma sama-sama. Kan pertama saya fisikku, saya bilang sama bapak, kamu 1 bulan digaji, kok bapak 1 bulan digaji 2 juta, 2.500.000. 1 bulan apa itu? Terlalu lama. 2.500.000 yang kau kumpul 1 bulan. Saya bapak tuh 7 mini 2 juta. Tapi mana apa sih? Maksudnya ada perasaan bangganya ke atau kan sama Pomor kan atasannya kalau dibilang tuh pada saat itu mungkin atasannya di pekerjaan tuh perasaannya gimana? Kalau pertama bang, dia marah, bikin bicara bodoh apa semua tuh untuk apa kayak gitu barang-barang begitu. Tapi mungkin karena waktu terus berjalan, dari state-nya diriku seperti itu, kayaknya dia sudah mulai lepas dukung. Ayo alhamdulillah dukung. Tapi saya simak tadi yang kita bicara loh, yang paling penting sebenarnya ibu itu. Ya ibu. Aja kalau saudara support itu, biar gunung itu gak bisa panjat. Iya. Orang tua kalau sudah ibu masalahnya mengandung ini.
Tapi hanya berbuat. Teman tidak support asli. Asli bang. Kalau sekarang sampai sekarang. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Makanya saya bersyukur sama teman-teman dukung saya, kakak-kakak stand up di Indo Putol, teman-teman juga studio kurang piknik. Pokoknya yang pernah dekat sama saya, yang kasih masukan-masukan terus sama saya, terima kasih banyak. Akhirnya saya bisa sampai hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depannya. Terus biasanya kan kalau di dunia stand up itu biasanya orang itu kalau mau dibilang puncak-puncaknya itu mau ke level nasional, ikut-ikut kayak audisi apa semua. Itu pernah kita ikut audisi kan atau rencananya bagaimana? Pernah di Jakarta. Oh sudah pernah? Pernah di Jakarta, cuma karena terlalu iming-iming terlalu tinggi, maksudnya hayalan. Jadi ini belum bisa sampai ke start situ. Kayak sayangnya uang, sudah pakai uang orang tua begini. Baru tiba di sana kita main-main, datang, lupa materi, Om Indro dengan Panji. Pertama sudah mengantuk duduk di kursi begini, pas saya naik, dia kasih tegak dirinya. Tegak, Om Indro tegak, Om Panji juga sudah bangun, sama matanya begini, pas saya stand up lupa materi. Di situ saya punya, saya rasa diri bahwa kenapa saya harus berangkat sekarang, gitu. Di situ mulai saya posen, saya start diri, pokoknya saya berbuat dulu, saya introspeksi diriku bahwa belum bisa saya arah sana begitu, belum siap. Ya, itu kenapa sampai terjadi begitu? Tegang kah atau maksudnya beda mungkin pada saat di bawah kita penontonnya kita mungkin teman-teman kita merasa saya tidak punya beban, lucu teman-temanku ji. Pada saat di panggung besar itu kan apa yang kita rasa mungkin ada beban bisa sampai lupa materi gitu. Semua komik kalau saya rasa setiap naik panggung, entah itu yang sudah nasional dan yang masih di kota-kotanya masing-masing, tetap goyang. Goyang karena kalau melawak bang, kalau menurut saya itu, kalau melawak bang ada teman, bapak kamu kiper ya, nenek kamu wasit ya, nah gitu ada teman baku cetak-cetok, tangkap pak. Kalau kita berdiri sendiri kayak bagaimana caranya orang kasih contohnya dia lagi duduk di warkop, orang datang di warkop itu kan ada yang kumpul letting, lagi sibuk sama teman-temannya main kartu, kerja tugas kelompok atau tugas kerja apakah perusahaannya atau ada yang dia bikin. Bagaimana caranya kita satu naik di panggung komik, pandangan mereka saya lepas dulu pekerjaanku dan saya nonton dulu yang ini, gitu. Dan penonton itu kalau menurut saya tidak pernah salah. Nah, dari kitanya, bagaimana caranya supaya kita naik, sama kerja dulu mereka pas kita naik, saya lepas dulu saya nonton dulu yang ini. Dia masih bersama teman lagi, jangan dulu suka sama yang ini. Nah, gitu. Bagaimana caranya kita tarik perhatian mereka. Iya, berarti pengalaman waktu kita blank. Tapi coba cerita dulu bro gimana? Pada saat kita blank itu selanjutnya, maksudnya sempat diingatkan atau di Bang Panji atau Bang Indro, dia sempat coba lagi lain hari, coba lagi lain waktu. Berarti pas kita naik blank langsung cut. Padahal sudah mungkin saya bukan mau bicara tinggi nih bang tuh, cuma karena ketika Mas Indro tidur, Panji tidur, ketika saya naik, dia tegak, dia bangun. Berarti sudah punya aktivitas tinggi, lucu nih orang. Pas saya naik, siral, lupa mati. Akhirnya kembali tidur. Iya. Terus setelah itu apa lagi rencananya? Apa mau ikut lagi audisi atau? Nanti insya Allah kalau sudah siap diri ini baru berangkat lagi. Berarti yang kita bilang siap tidak siap itu kalau sedikit saya simak jadi stand up itu memang tidak gampang juga. Tidak gampang bang, susah. Harus berdamai dengan diri sendiri. Jadi kayak saya lihat kan beberapa saya sering diskusi juga sama teman-teman stand up tuh kayak mereka Om Rido, Om siapa lagi? Sama beberapa teman termasuk Kaputra juga stand up komedian. Awalnya saya sebagai penonton nih kan, saya hanya nonton di TV. Nanya mereka itu udah bicara, lucu apa semua. Setelah saya diskusi sama mereka ternyata susah. Maksudnya itu yang orang bicarakan di panggung, kadang orang harus tulis materi gitu loh. Saya pikir ini gampang di orang melawak atau tidak apa? Menurut saya mungkin yang penting basicnya sudah lucu. Terserah materi apa yang dia bikin pasti akan lucu, ternyata tidak bang. Saya lihat tidak gampang orang ini. Berarti hasil evaluasi kita semenjak gagal di
di audisi itu. Apa motivasinya kita, maksudnya mau berlatih lagi kan? Mau berlatih lagi, introspeksi diri apa yang kurang dan tetap kembangkan lagi yang itu. Sempat gagal. Kalau ini juga sama tanyakan sama kita yang stand up comedian Bobo tuh, jika masuk di level-level misalkan di Kendari, di Jawa atau di Jakarta, susah tidak kayak kita menyesuaikan gaya bahasanya kita kan orang Bobo biasanya logatnya kayak begini sih. Iya. Kalau mereka, kalau mereka kan belum tentu udah bisa cerna masa, gimana? Saya juga bingung kalau kita bicara. Oke, ambil kayu sana bicara apa? Iya, kalau menurut saya apa nih? Bahasa tidak perlu diganti. Cuma pakai bahasa yang dimengerti. Jadi, Iya gitu. Bahasa tidak perlu diganti, cuma pakai bahasa. Karena bahasa yang bawa itu lucu sekali. baru satu juga kemarin saya sempat diskusi juga sama Kalau Umi. menurut saya tuh. Saya sempat diskusi sama Umi Mang tuh. Memang bagusnya itu kalau misalkan kan Makassar punya ciri khas sendiri, Iya. Papua punya ciri khas sendiri, Ambon punya ciri khas sendiri, Betawi, Jakarta, Jawa punya ciri khas sendiri. Sebenarnya Bobo punya ciri khas sendiri kalau menurut saya pribadi. Cuman mungkin teman-teman Bobo kurang menonjolkan kita punya ciri khas logat-logat Bobo ini. Kalau menurut saya logat Bobo ini unik, beda sendiri. Kan beda tuh sama Kendari, sama Makassar. Dimana menurut kita kalau logatnya Bobo ini? Kalau logat Bobo ini, kalau saya rasa tidak susah. Cuma apa nih? Banyak yang masuk ke bahasa-bahasa yang cuma kita mengerti. Ya, sama kita saja. Kalau Kendari kan banyak, ada juga yang dan hampir semua kayaknya mengerti. Bobo terlalu banyak gimana kak? Kayak tambah-tambah kak? Ini masih kurang. Artinya kalau kita mau, kalau dunia kita mungkin bro masih susah dijual. Tapi sebenarnya tidak sih, cuma kurang diam saja kali. Nah, apa? Upgradean, instan. Baru kurang dipromosi kan? Karena saya lihat juga biasanya termasuk saya sendiri tuh. Kadang-kadang kalau kita keluar kota itu kita malu-malu pakai logat Bobo. Ada juga beberapa saya lihat teman-teman ketika pergi di luar kota kayak di Kendari atau di Jakarta atau di Jawa, kadang-kadang sudah mulai logat Jakarta menyesuaikan logat daerah setempat tuh, ya agak malu-malu sama kita punya logat. Logat setengah mati. Tapi mau di apa itu juga orangnya kita memang, daerahnya kita memang. Karena kalau menurut saya tidak jelek-jelek amat juga, maksudnya ada keunikan tersendiri. Cuma satu lagi nih bro, saya sering follow, saya sering nonton di Instagramnya konten kreator daerah. Tuh kayak misalkan Papua, Ambon, Makassar, mereka sudah mulai diterima nasional sih, maksudnya follower sudah banyak, sudah kayak beda kalau artis atau ke Jakarta kita cerita ke Jakarta kan atau di Jawa ada orang banyak lah, ada punya komunitas. Kalau kita di daerah kan agak kecil. Tapi saya lihat di Makassar perkembangannya sudah mulai, konten kreator lokal itu sudah go nasional juga itu. Kita bagaimana tanggapan kita konten kreator lokal, gimana caranya supaya go nasional ini? Kayaknya kita kalah begini. Berubah saja dulu. Karena saya juga tidak bisa tahu kapan kita sampai ke ranah situ. Tidak tahu, cuma karirnya kita yang menentukan itu, dirinya kita sendiri. Iya, baru saya lihat mungkin satu juga yang membedakan kalau menurut saya. Kalau abang gimana? Minta maaf ini jangan sampai tidak sesuai juga dengan pendapat teman-teman. Kalau menurut saya konten-konten kreator kayak teman-teman sebenarnya tidak kalah sama konten-konten kreator daerah yang lain tuh kalau masuk di level nasional. Cuma kurang intens saja, maksudnya apakah ada pekerjaan lain, kurang fokus sih, kurang banyak ada punya ini tuh. Mereka mungkin sudah kayak push terus dirinya. Kalau kita kan agak rehat, naik lagi rehat. Mereka tidak push terus, push. Iya, padahal kalau menurut saya lihat peralatan pendukung apa semua, Bobo juga sudah sendiri. Teman-teman punya peralatan juga sudah lumayan lah sebenarnya. Hanya barangkali kurang banyak waktu saja, kurang fokus mungkin. Karena teman-teman mungkin bisa sibuk kerja, ada juga yang sudah menikah atau bagaimana.
Terus bro, kalau di tempat kerjanya kita suasananya gimana sama bos? Sama teman kerja? Nyaman. Di apa? Di talk speech. Itu kayak work. Ya kopi shop. So, Tapi dia langsung ada makanan minuman. tidak ada pengalaman yang lucu-lucu di tempat kerja sama Saya kan dari waiters. Hmm. Nah, dari waiters. Pertama saya bawa kopi itu ada yang pesan americano. Nah, dan tempat itu tidak bisa dia dua. Ada janji sama tax. Jadi tidak bisa dipasang nomor. Kalau kita bawa kopi tinggal hapusnya nomornya. Ini pesan nomor 6, nomor 6. Yang 3 diantara kan di meja 6. Beda kata sama janji jiwa. Beda. Terus pas sudah nembang tuh, pas sudah diantar itu, kita biasa hafal orang, ciri-ciri. Pakai baju ini, tas ini, jilbab ini. Dan ada teman yang jadi barista, bilang sama saya, Bar, ini antara americano di atas, ciri-cirinya bagaimana orangnya? Sudah sebut diri, dia serang langsung dirinya ini orang. Dia bilang, yang hitam. Nah, siapa ambil kopi itu? Di atas. Yang hitam naik, itu orang yang hitam. Langsung panggil sini kopi di atas sana. Siapa yang pesan? Untuk tahu siapa yang pesan itu kopi? Tidak ada pesan ini, tidak ada kayak nomor meja. Tidak ada nomor. Jadi hafal ciri-ciri saja. Sama bos, gimana tanggapan kita maksudnya? Mungkin kalau orang yang sering stalking Instagram atau punya Instagram, bisa kan tahu orang ini konten kreator ini. Jadi kita waiters bagaimana pernah tidak ada nih? Sekarang ini. Benar dia bilang, yang sering di YouTube, yang sering di Instagram, yang pernah main di studio kurang piknik. Yuk, saya kerjain nih. Kawan dulu, makanan udah jatuh kopi ini, jangan pas sakit kita bisa. Dan tidak ada efeknya tidak sama orderannya bos, maksudnya pas dia tahu kita di situ mungkin teman-teman atau banyak orang yang mau datang gara-gara ada kekerasan di situ. Kalau itu entah itu karena saya atau karena memang tempatnya di pinggir jalan, tidak tahu itu. Tapi karena juga orang kita bukan kenal dan saya tidak tahu dia, tapi namanya kita manusia, dia senyum, kita senyum. Bos karyawannya bos juga baik-baik. Baik bos. Karena kalau diusahain baik bos, kayaknya gaji gue dikasih naikin. Apa tadi nama tempat kerja tuh bro? Karena biasanya yang susah itu cari kenyamanan. Orang juga kadang-kadang lihat gajinya tinggi, tapi kalau dia rasa tidak nyaman kerja, kan tidak betah juga tuh. Ada juga kalau gaji kecil tapi nyaman kita kerja, suasana mungkin tempat kerja asli. Biar capek tetap terasa ringan. Iya. Di tempat kerja tuh bro, benar kan? UMR kayaknya belum bang. Maksudnya standar lah. Standar. Cukup lah. Cukup. Sangat cukup. Di Bogor ini kayaknya susah. Agak susah teman-teman kalau mau cari kerjaan. Sangat susah. Jadi makanya saya berpikir bahwa apapun pekerjaan hantam saja, ambil saja. Berarti sambil berproses lagi ke depan itu. Yang di atas itu. Yang di atas. Terus setelah Lebaran kita kan menghadapi Ramadan ini. Biasanya kita punya Ramadan di mana? Coba cerita dulu kan pengalaman Ramadan sebelumnya, maksudnya apakah puasa tafur atau puasa tahun lalu bang kasih nih 5 waktu atau hanya Tuhan yang tahu ini? Atau terlalu banyak kumpul gue kasih bang. Makanya saya mau start bahwa belum puasa ini saya mau puasa full tarawih. Itu hari puasa batal berapa? Ke 10. Batal 10. Negara 3 orang berapa samping? Sisanya tidak puasa atau puasa? Tidak entah itu batal atau cuma Tuhan yang tahu. Jangan sampai batal 10, tidak puasa 10, 10 berarti puasa. Tapi kalau suasana di Bogor sini bro, semenjak COVID ya, terus kan sekarang sudah mulai bisa minum pro. Tuh. Kalau dulu saya yakin biar di tempat kerja pasti ngeluh juga itu tuh karena sepian. Sekarang sudah mulai ramai nih. Kalau lebaran itu Ramadan kan itu biasanya identik orang reuni. Biasanya kan tempat-tempat kayak tempat kerja itu pasti ramai itu. Itu karena apalagi depan tempat kerja itu kan strategis, depan jalan. Nah, orang pulang sekolah, pulang kerja, mampir. Maksudnya kayak pusat kota begitu ya? Tapi kalau saya lihat ini bro, peluangnya terdapat cuti atau libur nanti ini di
tempatnya itu bulan Ramadan kayak sedikit itu karena kau tahu ya, saya kan kalau Ramadan itu buper, anak muda tuh buka puasa bersama, ini orang dituntut, ya terusin sampai Makanya dari Bang, saya bilang semoga ada liburnya. bos, bos, iya udah pasti biasanya reuni orang tuh, ramai terus itu. Belum azan kah? Belum. Oh sedikit lagi. Terus kalau lebaran ini kita bagaimana? Biasanya? Kalau lebaran ini kebanyakan apa nih? Sama teman-teman, sama keluarga dulu. Satu hari itu pertama sama keluarga, kedua sama teman, ketiga rumahnya guru-guru. Nah, terus lebaran nanti nih bagaimana? Lagi, maksudnya sudah kerja, sudah jadi influencer juga, maksudnya teman-teman stand up semakin banyak. Ya. Susah tidak itu? Apa planningnya lebaran ini? Lebaran ini kalau menurut saya teman-teman yang lagi punya masalah sama keluarga atau teman-teman yang lagi punya masalah, entah itu masalah apa, internal atau apa, cobalah buka diri gitu-gitu. Kita kalah, kita mengalah bukan karena kita kalah. Ya. Kita mengalah karena kita sayang begitu tongkrongan ini, teman-teman ini begitu sehingga yang dulu-dulu itu bisa terulang kembali selama-lamanya begitu. Iya. Amin. Amin. Berarti ya semoga tidak ada harapan untuk kita supaya THR dari bos ini bunyi-bunyi juga ya. Sebenarnya Bang Andra bilang itu cuma karena abang bilang itu ya saya harus bilang. Semoga amin. THR kami butuh. baju baru, celana baru. Sedikit lagi bro. Biasanya kan lebaran itu ada kemenakan keluarga, uang apa? apalagi sekarang kan sudah tahu katakan ini sudah kerja ini paman. Nah, di mana kalau di rumah biasanya Saya kunci pintu. Tidak, kan saya kasih. Tapi kan ada uang 2.000, 3.000, 5.000 itu hanya satu orang. Tapi kalau saya kasih isi 100.000 satu orang, tidak bisa tidur saya habis itu. betul bro. Nah ini ya mau lebaran, mana covid, mana ya tapi semoga. Saya harapan saya juga tuh doa saya juga untuk teman-teman untuk Makbar juga semoga kedepannya ini semakin sukses. Amin abang juga juga channelnya. Amin. Nah, teman-teman jangan lupa like, comment, share. Pokoknya biar konten kreator bau yang buat konten, buat video makin sukses. Betul, amin. Saya juga harapan tuh teman-teman konten kreator di bawah tuh pokoknya gas terus. Apapun dari gas terus. Ada kendala ya, tabrak saja. Oke, itu mungkin bincang-bincang saya sama Bung Akbar Andi. Semoga Bung Akbar semakin sukses ke depannya. Karena mau jam 3 ini. Soalnya bos ini sudah mulai panggil mau kerja ini. Lihat ini. Oke, sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Terima kasih Bung Akbar sudah. Sama-sama. Saya juga makasih banyak Bang. Sudah sempatkan waktunya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you bro. Siap Bang.